Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, terima kasih karena kalian sudah datang dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Di sini kakak mengambil judul tentang cinta Nabi dan Rasul karena kakak ingin menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kalian kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi Allah. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita memulai dengan membacakan doa belajar secara bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum masuk ke materi, saya minta adik-adik fokus menyimak materi yang saya sampaikan agar kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya jelaskan. Oke, pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas seperti yang saya sudah sampaikan, yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul. Sebelum masuk lebih dalam kepada materi ini, kakak ingin bertanya dulu, apakah adik-adik tahu apa itu arti dari Nabi dan Rasul? Tidak. Nah, kalau kakak tanya siapa sih Rasul kita saat ini? Rasul yang kita patuhi, kita ikut, jadi kita suri tauladan kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang adik-adik sampaikan tadi, itu sudah termasuk pada Nabi dan sudah termasuk pada Rasul yang kita patut jadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Nah, kakak ingin jelaskan apa sih itu Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan akhlak mulia kepada manusia. Nah, agar manusia itu dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Oke adik-adik, siapa yang tahu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ya, benar sekali. Ada 25 Nabi yang patut kita ketahui. Nah, dari 25 Nabi ini kita akan membahas 3 pada pagi hari ini. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Hud alaihissalam. Oke, kakak akan menjelaskan dulu. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diturunkan di muka bumi ini. Kemudian Nabi Adam alaihissalam merupakan Nabi yang pertama diciptakan. Ia diciptakan dari tanah. Nah, Nabi Adam sendiri memiliki sikap tauladan yang harus kita ketahui. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Adam itu dia pernah dikeluarkan dari surga karena memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memakan buah khuldi itu adalah larangan, namun Nabi Adam melakukannya, maka ia dikeluarkan dari surganya Allah. Nah, itu tentang kisah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu memiliki sikap tauladan yang patut kita ketahui, yaitu Nabi Adam alaihissalam itu dia memiliki sikap tauladan yang bisa adik-adik ikuti. Nabi Adam alaihissalam apabila ia berbuat dosa, ia meminta maaf atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau adik-adik dalam kehidupan kalian, apabila kalian bertengkar dengan teman kalian, sebaiknya kalian memohon apa? Maaf. Meminta maaf atau memohon maaf kepada teman kalian ya.
Oke, yang kedua adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang pernah membuat kapal yang besar di tengah suasana yang sangat panas. Nah, banyak dari kaumnya, yaitu kaum Bani Rasib, mengatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah orang gila. Karena Nabi Nuh membuat kapal besar di tengah musim panas. Nah, ini dibuat Nabi Nuh karena kaumnya yang sudah kelewatan batas. Kaum Bani Rasib yang menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kaum Bani Rasib, juga termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Nah, karena kelakuan mereka, Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah untuk memberikan ganjaran kepada kaum Bani Rasib, dan akhirnya kaum itu Allah tenggelamkan, di mana Allah tiba-tiba mencurahkan badai atau hujan. Nah, dan akhirnya kaum Nabi Nuh itu tenggelam karena ganjaran atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah yang harus kita teladani dari Nabi Nuh itu adalah orang yang sangat bekerja keras, dan dia orang yang paling taat dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam kita ketahui dia tinggal di Yaman dan dia memimpin sebuah kaum, yaitu kaum Ad, di mana kaum ini sangat sombong dan tidak mau menyembah Allah. Tapi mereka itu banyak sekali, desa mereka itu sangat subur, buah-buahan yang sangat subur, banyak hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Namun karena kesombongan mereka yang tidak mau menyembah Allah, maka Allah menimpakan musibah kepada kaum tersebut, yaitu Allah membuat desa itu menjadi sangat kekeringan dan tidak ada satu makhluk pun seperti tumbuhan atau hewan yang bisa hidup. Namun suatu saat Nabi Hud meminta kepada Allah untuk memberikan ganjaran yang lebih lagi kepada kaumnya, karena kaumnya ini tidak mau menyembah Allah. Dan akhirnya Allah menurunkan air dari langit atau menurunkan hujan badai yang sangat besar dari selama 8 hari, dan itu menghanyutkan seluruh apa yang ada di desa tersebut, atau menghanyutkan seluruh kaum Nabi Hud alaihissalam. Nah, sikap keteladanan yang harus kita ikuti dari Nabi Hud alaihissalam, ia adalah orang yang sangat sopan dan yang sangat santun. Kemudian dia juga merupakan orang yang sangat pekerja keras. Nah, jadi hal-hal tersebut yang harus kita teladani dari sikap Nabi Hud alaihissalam. Nah, inilah ketiga nabi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada nabi apa saja adik-adik? Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Hud. Untuk mengetahui sifat-sifat Rasulullah atau sifat-sifat Nabi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin menurut saya bisa melekat di memori kalian. Oke, ayo coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, watana cerdas artinya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak ingin memberikan lembar kerja untuk soal-soal yang bisa kalian jawab sebagai bahan evaluasi bagi kakak dalam menilai pengetahuan seberapa paham kalian tentang materi cinta Nabi dan Rasul. Nah, di sini kakak sudah membuat beberapa pertanyaan, jadi kalian jawab dan akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke. Di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak? Akan kakak kasih hadiah sebentar ya. Oke. Siapa yang tahu keteladanan dari Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam? Angkat tangan. Oke, siapa? Oke, Ismail dan Yumna maju di depan. Oke. Wida, adik Ismail, sebutkan sikap yang harus diteladani dari Nabi Adam alaihissalam. Apa, Dek?
minta maaf bila bersalah. Oke, tepuk tangan dulu kepada Ismail. Oke, untuk Arif Yumna, apa yang harus diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam? Bekerja keras dan taat kepada Allah. Oke, bekerja keras dan taat kepada Allah. Oke, tepuk tangan dulu kepada adik-adik kita yang sudah menjawab pertanyaan. Cukup sekian dulu pelajaran kita pada pagi hari ini tentang cinta Nabi dan Rasul. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa kalian pahami, yaitu tentang sikap-sikap yang harus diteladani dari Nabi Nuh, Nabi Adam, maupun Nabi Hud, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.